Pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada penutupan Kongres Partai Demokrat yang telah menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono kembali sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menarik untuk kita jadikan sebagai titik tolak dalam rangka kita mempercakapkan siapa yang selalu berbicara dengan nada pesimis terhadap Indonesia hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Indonesia gelap itu siapa yang mengatakannya? Atau siapa yang mengatakan Indonesia itu gelap? Ini adalah pernyataan politis seorang presiden di depan kader-kader Partai Demokrat dan telah menjadi konsumsi publik untuk memberikan pesan bahwa pesimisme itu tidak dapat mengalahkan pengharapan dan optimisme. Seorang presiden menabuh genderang optimisme untuk memastikan bahwa Indonesia bukan gelap tetapi Indonesia itu terang benderang. Bagaimana kita membincang apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ada cara pandang yang tentu sangat lumrah dan normal atau sah-sah saja, bahwa tidak semua orang punya pandangan yang sama dalam melihat realitas. Tetapi itulah yang terjadi ketika kita coba melihat dinamika kehidupan politik, hukum, dan demokrasi di tanah air kita. Berhembus istilah Indonesia gelap. Namun, fakta di balik ucapan yang bernada pesimisme bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja sehingga ada hashtag Indonesia gelap, itu justru datang dari insan mahasiswa yang kita tahu mahasiswa itu adalah generasi muda yang harusnya memiliki pengharapan yang melampaui orang-orang yang sudah lanjut usia, orang-orang yang sudah dikategorikan dewasa atau bahkan dewasa tua, atau bahkan sedang menuju ke usia lanjut atau lansia. Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto yang mempertanyakan bahwa ada orang yang sengaja menghembuskan pandangan yang penuh pesimisme bahwa Indonesia ini sedang ada di ujung tanduk karena Indonesia ini tidak terang benderang tetapi justru Indonesia yang gelap. Ini adalah sebuah cara pandang yang sekali lagi harus kita katakan sebagai cara memandang Indonesia yang penuh pesimisme, kehilangan pengharapan, bahkan mungkin juga kehilangan nyali untuk melakukan kerja-kerja dan tugas-tugas yang konstruktif dalam rangka memperbaiki di sana-sini yang memang Indonesia harus kita akui semuanya tidak baik-baik saja. Namun sangat disayangkan apabila istilah Indonesia gelap itu justru datang dari generasi muda yang kita sebut sebagai generasi yang menjadi masa depan bagi kita. Generasi muda yang justru kecut dan kecil hati untuk melihat bahwa Indonesia ini memang kita sebut sebagai Indonesia yang penuh dengan tantangan yang demikian kompleks dan penuh dengan irisan-irisan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Menangani satu masalah tidak bisa kita selesaikan tanpa mengikut sertakan masalah-masalah yang lain. Kompleksitas masalah di Indonesia membuat kita selalu membunyikan alarm kewaspadaan bahwa kita ingin bertekad bersama untuk memastikan bahwa ada kerja bersama, ada tugas bersama yang harus kita lakukan agar apa yang kita hadapi bersama ini bisa kita carikan jalan keluar dan solusi. Tetapi ketika mahasiswa itu justru menjadi kelompok manusia atau kelompok orang yang mengedepankan bahkan memompa ke permukaan
bahkan mengkapitalisasi sedemikian rupa pesimisme yang mematikan daya dan gairah untuk melihat Indonesia, maka pertanyaan Presiden Prabowo Subianto itu sangat tepat. Siapa yang mengatakan Indonesia ini gelap? Tentu saja kita semua bisa langsung menjawab pertanyaan Presiden Prabowo bahwa yang mengatakan Indonesia gelap itu siapa? Itu adalah orang-orang yang itu-itu saja. Orang-orang yang selalu pesimis melihat Indonesia, orang-orang yang selalu menebar disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian, orang-orang yang itu-itu saja ketika melihat presiden, wakil presiden, dan seluruh pemangku kepentingan di republik ini yang berikhtiar baik, itu dengan cara memandang yang nyinyir belaka. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Siapa yang mengatakan Indonesia itu gelap? Ya, mereka itu saja, yaitu orang yang selalu pesimis, orang yang selalu melihat Indonesia ini secara nyinyir, dan mereka sebetulnya rajin dan terus-menerus konsisten untuk menebar ujaran-ujaran yang penuh dengan sikap yang disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Disinilah teman-teman kita bersama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk memompa sebesar-besarnya optimisme bersama bahwa Indonesia hari ini memang penuh dengan tantangan yang semakin kompleks, tetapi hanya dengan sikap yang penuh optimisme maka kita bisa membuat Indonesia yang penuh dengan tantangan dan masalah ini dapat meraih kesuksesan untuk berbagai macam hal yang bisa kita kerjakan bersama. Mari kita topang Presiden Prabowo Subianto dan seluruh orang yang terlibat dalam pemerintahan Prabowo Subianto agar kita menjadi orang yang justru bukan pesimisme yang kita mau kedepankan, tetapi kita mau optimis dan penuh pengharapan bahwa Indonesia dengan kerja bersama, dengan kerja yang semakin solid satu dengan yang lain, maka kita bisa menatap hari depan Indonesia yang lebih terang benderang. Karena itu, mari lawan hashtag yang mengatakan, atau mari kita lawan tagar Indonesia gelap dengan tagar Indonesia terang benderang. Presiden Prabowo membunyikan alarm bahwa kita semua harus membangkitkan optimisme sebagai bangsa, optimisme sebagai rakyat Indonesia yang ingin menatap Indonesia yang lebih baik ke depan. Memang menatap Indonesia yang lebih baik ke depan tidak kita harus berbasis pada data empiris bahwa ada banyak tantangan. Betul, ada banyak masalah, itu benar. Tetapi kalau kita sudah kehilangan pengharapan, kita kehilangan optimisme, maka kita tidak dapat melihat hari-hari Indonesia yang semakin baik dan terang benderang. Karena itu, terima kasih Pak Presiden Prabowo, Anda memberikan sebuah insight, wawasan yang berharga bagi bangsa kita, bahwa Indonesia membutuhkan cara pandang yang berbeda, yaitu cara pandang yang melihat dengan kacamata optimisme, bukan pesimisme, bukan nyinyir belaka, tetapi penuh dengan pengharapan bahwa Indonesia gelap itu harus diganti dengan Indonesia yang terang benderang.